Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita kembali dalam acara di Tazkiyatun Nufus yang insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya, masih seputar ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Nah, kita masuk pada ciri-ciri yang terakhir dari ciri-ciri orang yang bertakwa setelah sebelumnya kita membahas tentang meyakini atau iman kepada kitabullah, ya. Dia beriman, ya, orang yang bertakwa itu dia beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kemudian kita masuk yang keenam. Ciri yang keenam yaitu meyakini kepada keberadaan akhirat. Yakin dengan bahwasanya ada hidup setelah mati. Yakin bahwasanya akan datang nantinya masa di mana masa itu adalah masa segala amal yang kita kerjakan semasa hidup kita akan bertanggungjawabkan. Baik itu yang hal yang baik, amal, ataupun hal yang buruk, dosa. Semua akan dipertanggungjawabkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dari kebaikan itu, baik atau buruk, itu akan kita lihat. Akan diperlihatkan kepada kita. Akan ada catatan. Yang mana bahkan, ya, dikatakan oleh Rasulullah, mereka terkejut. Mereka mengatakan, aduhai celaka. Bahkan catatan yang sangat-sangat kecil, ya. Artinya suatu amalan yang mereka tidak sangka-sangka, kalau ini diperhitungkan, mereka akan lihat, celakalah kami. Mereka katakan kecelakaan kepada mereka karena mereka bisa melihat catatan amal buruk mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir. Ini adalah bagian dari rukun iman, ya. Beriman kepada hari akhir itu adalah bagian dari membuat kita seorang muslim yang beriman, ya, membuat kita bisa bersemangat dalam hal ibadah dan menjadikan kita berhati-hati ketika melakukan amal buruk, karena kita tahu, kita paham bahwa ini akan diperhitungkan, ini akan dihisab, ya, ini akan dipertanggungjawabkan nantinya, sehingga kita tidak sembarangan dalam melakukan. Bukankah di sana banyak sekali hadis yang mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sering sekali dikaitkan antara Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam. Katakanlah yang baik atau diam. Kenapa? Di sini dihubungkan, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Beriman kepada Allah dan hari akhir dengan perbuatan berkata baik atau diam. Karena ketika dia mengatakan segala sesuatu atau mengatakan suatu perkataan, dia yakin Allah Maha mendengar. Allah Maha tahu apa yang dia katakan. Bahkan, ya, bukan hanya dalam yang dikeluarkan oleh lisannya, di hatinya Allah Maha tahu. Allah tahu bisudur, apa yang ada di dada-dada kita. Dan Allah sudah menyiapkan 2 malaikat untuk mencatat, ya. Dan mereka tidak pernah tidur. Maka dikatakan di sana, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah perkataan yang baik atau diam. Diam supaya dia selamat, ya. Diam agar catatan tersebut
tidak berisi catatan buruk dari perkataannya. Di hadis lain, Rasulullah juga pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yasil rahimah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Itu dikatakan ya, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim zarrahu." Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Kenapa? Nah, karena ini berhubungan dengan amal hablum minan nas kita. Hablum minan nas yang kiranya banyak sekali orang yang dia menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang bangkrut karena buruk muamalahnya dengan sesama manusia. Buruk muamalahnya kepada manusia. Dan dikatakan di sana, beriman kepada Allah dan hari akhir sebagai benteng, ya, sebagai sesuatu yang mencegah dia berbuat buruk kepada saudaranya, pada orang lain. Dikatakan dalam hadis lain, al-muslimu man saliman muslim min lisani wa yadih. Kama qala Rasulullah. Seorang muslim itu, dia dikatakan seorang muslim yang baik ketika orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kenapa? Karena seorang muslim yang baik, dia sadar, paham betul apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang keluar dari lisannya itu akan dia pertanggungjawabkan. Akan dimintai nantinya pertanggungjawaban. Akan dia tebus nantinya dengan tebusan dari amal ibadah yang dia lakukan. Ya. Bagaimana kisah yang masyhur, yang mungkin sering kita dengar ya dari ustadz-ustadz kita. Rasulullah pernah bertanya ya tentang orang yang bangkrut. Ya, Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu siapa itu muflis, orang yang bangkrut? Maka para sahabat ada yang mengatakan, dia adalah orang yang kaya ya Rasulullah, kemudian jatuh miskin. Maka Rasulullah katakan, apa tidak? Bukan itu yang aku maksud. Ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, nantinya akan datang ya orang yang membawa amal ibadahnya bergunung ya, yang sangat banyak amal ibadah tersebut. Dia bawa ke hadapan Allah, dia sangka ya, dia kira bahwasanya amalnya tersebut itu akan memasukkannya ke dalam surga karena banyaknya amal tersebut. Namun apa yang terjadi? Ya? Ternyata didatangkanlah kepadanya persidangan tersebut orang-orang yang semasa hidupnya pernah dijolimi oleh orang ini. Didatangkan satu persatu. Jadi minta agar dosa kezoliman tersebut diikhlaskan, dibayar. Ya. Maka dia tebus dengan amal yang dia miliki, yang dia bawa banyak-banyak tadi, itu dijadikan sebagai alat pembayar. Maka dia tebus satu persatu, ya, datang terus menerus datang orang-orang yang dia zolimi semasa hidupnya, maka dia terus bayar dengan amal ibadah yang dia miliki. Karena amal ibadah inilah sebagai alat pembayar. Dan akan terjadi di antara mereka itu tawar-menawar. Ya. Tawar-menawar dalam hal supaya bisa ridho dengan kezoliman yang dia lakukan. Ya. Jadi akan terjadi tawar-menawar tersebut. Sampai benar-benar sudah pas sama-sama terima, nah baru dibayarkan. Hingga sampai habislah pahala orang tersebut untuk membayar kezolimannya. Habis pahala tersebut. Dan ternyata orang yang ngantri untuk dibayarkan atau untuk diselesaikan masalah kezolimannya masih ada. Amal ibadahnya sudah habis. Orang yang ngantri masih ada. Maka apa yang terjadi? Maka akhirnya dosa orang yang dia zolimi ini itu dilimpahkan kepadanya. Dilimpahkan kepadanya, dia ambil dosa tersebut. Ya. Terus sampailah bukan lagi pahala yang dia bawa, tapi dosa orang-orang yang dia zolimi. Akhirnya apa? Dia dicampakkan ke neraka gara-gara dosa tersebut. Nah, ini menunjukkan ya sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah. Hablu minallah dan hablu minan nas harus kita jaga. Hubungan dengan Allah, dengan amal ibadah yang kita lakukan ya setiap hari. Kemudian juga kita jaga hubungan sesama manusia.
Jangan sampai kita melakukan kezoliman, yang kezoliman itu tidak kita selesaikan di dunia. Kita bawa malah ke alam baka kita, ke kematian kita. Akhirnya kita yang merugi dengan harus melunasi kezoliman tersebut. Setelah kita akan lanjutkan setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.